Halo Bro, kembali lagi dengan saya Yuda Pranata. Di channel ini saya banyak sharing bagaimana membuat dan mengembangkan sebuah website dengan CMS WordPress. Untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, bisa tonton video-video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah plugin add-on Elementor. Jadi ini keren sekali, ada 60 widget Elementor yang bisa kita gunakan secara gratis. Untuk menginstalnya sama seperti plugin-plugin biasa, kita masuk ke plugin lalu klik add new. Maka nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Pada kolom pencarian ketikkan aja key add-on for Elementor. Nanti akan muncul seperti ini, yang developernya adalah Code Interaktif. Di sini teman-teman bisa langsung nanti lakukan klik install dan activate. Di sini saya sudah melakukannya dan di sini sudah aktif keterangannya, maka langsung aja kita membuat halaman baru. Oke, saya langsung aja demokan satu persatu widget dari key add-on ini. Nah, untuk yang pertama adalah according dan toggle. Nah, ini sepertinya sama ya, di bawaan yang Elementor yang versi free atau basic juga ini sudah ada ya. Jadi tidak terlalu wow gitu apa yang diberikan oleh key add-on, karena ini juga ada di versi gratisnya Elementor. Maka kita akan lanjut aja ke widget yang lain. Nah, di animation tag ini, nah mungkin ini yang menjadi nilai tambahnya gitu, karena di versi Elementor yang free ini tidak ada. Seperti teman-teman lihat, ini dia ada animasinya ya. Ketika kita klik di sini, kita bisa pilih nih animasinya. Dia dari munculnya dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, kita bisa tinggal sesuaikan. Nah, seperti ini. Dan ini sangat membantu kita untuk yang ingin membuat animasi pada heading gitu. Selanjutnya kita masuk ke add-on yang selanjutnya. Nah, di banner ini seperti apa sih yang diberikan oleh key add-on ini? Oke, ini juga sepertinya biasa aja. Mungkin kita akan coba ganti foto ya. Nah, dia jadinya seperti ini, original. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah tulisan singkat yang backgroundnya itu foto. Selanjutnya adalah before after comparison slider. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang sekarang sudah banyak sekali website-website yang menggunakannya. Ini akan saya hapus ya. Ini bisa kita lihat, ini bisa kita geser. Ini kalau kita ganti ya, di before ini saya contohkan, saya akan menggunakan image yang ini. Lalu di afternya saya menggunakan image yang ini. Nah, seperti teman-teman lihat, kalau ini kita hide, kita bisa geser nih. Nah, ini gokil banget sih, seru banget. Dan ini kata dragnya ini dan padding dari buletan ini bisa juga kita rubahnya. Jadi kita bisa di sini bisa kita misalkan kita ganti katanya menjadi geser. Terus orientationnya bisa horizontal dan vertikal. Kalau ini kan dia tadi horizontal, maka kalau vertikal dia menjadi seperti ini. Ini luar biasa sekali, sangat-sangat membantu. Dan untuk teman-teman yang suka atau paham tentang dunia coding gitu, di sini mereka juga menyediakan developer tools. Jadi ketika ini kita aktifkan, maka dia akan menjadi bentuk shortcode. Nah, jadi kita bisa nih atur kita mau modifikasi seperti apa gitu. Namun untuk kita yang basic ini tidak usah kita gunakan gitu ya. Dan kita juga bisa atur-atur lagi nih di bagian stylenya. Misalkan header topnya kita mau buat atasnya itu berapa, jaraknya, ini semua bisa kita rubah ya. Terus untuk warna backgroundnya ini juga bisa ya. Di header text color ini kita bisa rubah, misalkan mau warna merah. Terus di bagian typografinya kita bisa ganti. Terus di header colornya ini bisa kita ganti, misalkan hitam gitu. Ini sangat-sangat bisa dikombinasikan. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Kita lanjut lagi ke widget selanjutnya. Ini masih banyak sekali. Dan block code ini juga sebenarnya udah ada di versi yang gratisnya. Jadi
mungkin tidak saya ulas, dan di block list ini yang sangat-sangat membantu. Ini kita bisa membuat atau memanggil postingan-postingan atau post-post yang sudah kita buat, tampilannya itu menjadi grid. Ini keren sekali kalau kita hide. Nah, dia tampak luar biasa sekali. Ini juga bisa kita atur, kita mau ke sampingnya ini 2, 3 atau 4, kita bisa atur di bagian konten, lalu di number kolomnya ini bisa kita buat misalkan 2. Nah, dia akan lebih rapi, dan ini masih banyak sekali teman-teman fiturnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah, ini di bagian query juga bisa kita atur lagi, kita mau munculkan itu di halaman depan itu berapa post per page-nya gitu. Kalau di sini kan defaultnya dia 9, terus kita mau munculkannya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tanggal, ID, post name, dan title. Di layout juga kita bisa custom. Ini kan boxed ya. Kalau kita contoh di bagian info on image. Nah, jadi ini lebih ramping lagi ya. Nah, jadi hanya ada tulisan kategori, author, dan titlenya. Ini lebih rapi untuk teman-teman yang nggak suka websitenya itu panjang ke bawah gitu. Dan ini nanti teman-teman bisa explore lagi, ini masih banyak sekali. Dan tentunya untuk ikonnya ini atau background dari tanggal ini bisa kita rubah juga. Lalu kita bisa juga atur layout spasinya, layout jaraknya ini, terus bagian read buttonnya, misalkan kita kembalikan lagi ini layoutnya menjadi boxed ya. Lalu pada bagian more buttonnya ini bisa kita custom, misalkan kita hanya ingin bordernya aja yang kita munculkan, kita bisa pakai fitur outline. Terus misalkan kita hanya ingin teksnya aja, bisa tekstual. Ini keren sekali sih, dengan mudahnya kita bisa memodifikasi atau memperkaya tampilan landing page atau website kita. Selanjutnya di bagian read more button icon. Jadi misalkan kita ingin menambahkan icon ini juga bisa. Di sini ada banyak sekali dari default dari WordPress juga. Selanjutnya di bagian style. Di bagian style ini juga kita bisa mengganti dari background dari konten kita. Terus kita mau misalkan button ini backgroundnya kita rubah. Kalau ini kan hanya di hovernya aja ya yang ada, maka kita bisa rubahnya di read more button stylenya ini. Kita backgroundnya kan kita coba ganti sedikit kemerahan. Nah, untuk radiusnya juga kita bisa atur lagi biar dia lebih rounded gitu ya. Ini keren sekali sih, dan ini bisa kita atur lagi jenis hurufnya dan lain-lainnya. Selanjutnya kita di widget yang lainnya. Nah, di sini ada block carousel. Ini juga fitur yang sebenarnya saya cari udah lama gitu. Ini sangat membantu sekali untuk kita yang punya artikel banyak yang mau kita sisipkan di bagian footer gitu, di setelah postingan. Dan ini juga sama ya, settingnya sama seperti ini. Settingnya itu bisa kita atur nih, ke sampingnya itu berapa untuk tampilnya, dan icon navigasinya ini juga bisa kita rubah. Jadi teman-teman tinggal explore di bagian sini. Misalkan ini teman-teman tidak mau tampakkan, teman-teman bisa hide di bagian enable slider ini. Kalau kita coba ya, maka yang ini berarti yang ini kita default, yang ini kita no-kan, jadi yang ini yang hilang gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa rubah juga jarak spasinya. Teman-teman bisa lihat di query-nya mau tampil berapa dalam satu pages itu, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke widget yang lainnya. Ini ada working host, dan ini luar biasa sih kalau kita lihat seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini membantu untuk kita yang misalkan punya jam-jam layanan tertentu yang ingin kita tampilkan ke dalam website kita. Selanjutnya ke widget yang lainnya. Nanti teman-teman bisa explore ya. Ini ada banyak sekali. Untuk button ini juga standar.
ada di versi Elementor yang free, dan untuk call to action juga ada. Nah, yang keren lagi adalah card gallery. Ini luar biasa sekali sih. Ini kalau kita klik di bagian item yang pertama ini, contoh saya akan masukkan yang ini. Kalau kita lihat previewnya seperti apa. Nah, dia seperti ini. Ketika kita klik yang ini, maka dia akan tampil di bagian depan. Nah, ini masih bisa kita custom lagi. Misalkan kita ingin memperbesar ukurannya, kita masuk ke style, lalu pada bagian scale stepnya ini kita bisa besarkan dan kita bisa kecilkan. Nah, ini seperti ini. Untuk offsetnya bisa kita gedekan lagi. Nah, ini keren sekali. Terus untuk bagian ini kita bisa juga atur-atur lagi. Bagian image ini proportionnya kita bisa juga atur, misalkan original, maka dia akan besarnya itu sesuai ukuran foto yang kita upload seperti ini. Nah, ini keren sekali. Selanjutnya kita ke widget selanjutnya. PN Donut Scrap ini dia kayak diagram ya. Teman-teman bisa coba nanti. Ini seperti ini. Teman-teman bisa rubah warnanya. Misalkan di label 1 ini teman-teman mau warnai warna merah. Jadi teman-teman bisa kasih warna merah. Misalkan tinggal ganti aja namanya. Lalu fontnya, warnanya juga bisa kita ganti. Akan kita warna merah, maka dia akan kembali berupa warna merah. Begitu juga untuk yang di item kedua dan ketiga, ini semua bisa teman-teman custom. Selanjutnya adalah client carousel. Nah, kalau client yang list ini kan sudah bisa kita lihat ya berdasarkan ikonnya, maka dia nanti akan tampilnya itu grid dia seperti ini. Maka yang akan saya demokan adalah client yang carousel. Ini keren sekali untuk kita apabila ingin menampilkan klien-klien yang menggunakan jasa kita. Ini ketika kita tidak ingin ya, kita ibaratkan ini logo. Jadi kan kita nggak perlu lagi ya memberikan teks gitu ya. Jadi kita bisa hide teksnya. Misalkan di bagian hide teksnya, kita bisa edit ya di bagian sini. Di bagian item pertama ini kita hapus saja, kita Ctrl A, hapus. Juga di item yang kedua dan di item yang ketiga kita bisa hapus, maka teksnya akan hilang. Dan untuk mengatur navigasinya sama ya seperti yang di atas. Selanjutnya adalah di sini juga ada countdown. Jadi kita bisa nih, untuk teman-teman yang mempunyai landing page untuk jualan online, kita bisa memanfaatkan countdown timer ini untuk teknik scarcity atau keterbatasan gitu ya. Kita bisa atur nih apa aja yang mau ditampilkan, apa aja yang mau di hide, dan labelnya kita bisa kita ganti. Misalkan ini ada, kita berubah jadi bahasa Indonesia. Lalu untuk jaraknya ini juga kita bisa atur ya. Kita masuk ke style, lalu pada bagian justify content ini bisa kita pilih center atau yang square. Nah, ini dia maka akan semakin rapi gitu ya. Ini kalau kita hide dia akan tampil seperti ini, dan ini warnanya, backgroundnya juga masih bisa kita custom. Selanjutnya ada namanya counter. Mungkin teman-teman pernah melihat di website kompetitor atau website yang lain gitu, ada angka yang berjalan gitu. Jadi ini misalkan kita ganti judulnya menjadi pelanggan atau klien yang sudah percaya dengan kita. Kita bisa juga atur berapa sih jumlahnya, misalkan dia 150 gitu ya, maka dia harusnya berubah ya. Nah, dia akan naik. Ini kayaknya bisa juga diatur kecepatannya. Kita tinggal startnya dari digit yang keberapa, misalkan mau dari digit yang ke 100 gitu ya, biar nggak terlalu panjang banget. Kita bisa nih ya,
pasti akan naik. Ini juga ada icon, ada separator yang teman-teman bisa explore. Ini keren. Selanjutnya adalah bagian device frame. Nah, ini yang menjadi tambahan juga, nilai tambah ini. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ketika kita gunakan, dia akan bisa menampilkan misalkan portofolio website gitu kan. Kita bisa tampilkan di website, di slidernya ini ketika tampil di desktop seperti apa, ketika tampil di tablet seperti apa, dan ketika tampil di mobile seperti apa, karena di sini ada pilihannya ini. Kita mau pilih yang tablet, laptop, mobile, atau bahkan kita yang ingin custom. Selanjutnya di widget tadi ini sama ya, hampir sama seperti ini. Bedanya kalau ini dia hanya untuk yang frame-nya itu mobile saja. Nah, untuk yang ini juga kita bisa asumsikan, kita bisa lihat di sini ada kolom kosong di sebelah kiri dan ada di sisi kanannya itu bagian image-nya. Nah, ini juga FAQ, ini sama ya, sama yang kayak di bagian atas tadi, bagian ini crowding dan toggle ini sama, dan grafik ini juga yang menjadi pembeda ya. Jadi kita bisa menggunakan grafik nih. Nah, misalkan penjualan kami selama 1 bulan itu mengalami peningkatan seperti apa, teman-teman bisa customnya di sini nih. Nah, data value nanti teman-teman bisa explore di sini. Nah, selanjutnya kita setelah grafik kita bisa masukkan highlight text. Nah, ini yang keren sekali nih. Ini kalau kita ingin meng-highlight teks, kita bisa menggunakan ini. Di sini kan contohnya mereka buat highlight text-nya itu bagian positionnya di kata yang ke-3 sampai ke-5 dan 11 sampai dan 9 sampai 11. Maka kalau kita tambah misalkan 17 sampai 22, dia akan terblok. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini warnanya masih bisa diganti ya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja bloknya itu mau warna apa. Selanjutnya untuk yang ini juga belum terlalu sering ya digunakan, saya juga belum pernah menggunakannya. Ini seperti ini. Nah, ini kayaknya belum terlalu penting untuk kita gunakan, maka kita akan lanjut ke widget yang selanjutnya. Di widget yang selanjutnya untuk image slider ini sama ya, sama seperti default dari Elementor yang free. Selanjutnya kita masuk ke widget tadi. Bagian ini juga ada ya di bagian Elementor yang free, dan ini Pinterest Image Gallery. Ini bisa nanti kita embed ya, ini mungkin seperti kayak YouTube. Tinggal kita tambahkan, tidak ada muncul. Oh, ini kita berarti menambahkannya manual teman-teman. Manual. Jadi kita menambahkannya satu-satu, tapi mungkin tampilannya itu seperti Pinterest itu mungkin ya. Coba kita tambahkan 1, 2, 3. Kita akan insert seperti apa kali jadinya. Oke, seperti ini ya, sama sih seperti biasa saja. Pop up 3, yes. Biasa aja, saya belum menemukan yang spesial. Oke, kita lanjut ke widget yang selanjutnya. Tadi interactive banner udah, message box ini ya bagus nih. Nah, jadi kita bisa menampilkan pesan yang ini. Kita bisa ganti ikonnya, bisa ganti titlenya, bisa kita ganti teks paragrafnya, dan ini bisa kita close ketika kita misalkan visitor kita tidak mau melihat ini bisa di close. Nah, kita
kembalikan lagi. Ini kita akan hapus. Oke, kita kembali ke widget selanjutnya. Image slider, interactive link, dan ini teman-teman nanti bisa ini ya, custom. Ini keren sekali. Di sini ada press list. Ini sangat membantu karena di versi Elementor yang free ini tidak ada. Terus ada progress bar, ini kita ada punya diberi 3 pilihan ini. Jadi progress bar yang dia bentuknya lingkaran, terus horizontal dan vertikal. Dan untuk yang proses ini yang keren sekali. Ketika misalkan kita punya step by step gitu, alur pendaftaran atau apapun itu yang sifatnya itu seperti ini adalah panduan untuk kamu menggunakan produk saya. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur dari proses tadi. Di sini bisa kita clone aja yang ini ya. Maka jadi 4, dia akan tampil di bawah sih harusnya. Oke, jadi 1, 2, 3, di bagian 1 apa, di bagian 2 apa yang harus dilakukan, di bagian 3 dan keempat dan seterusnya. Kita kembali lagi ke widget yang lain. Terakhir di proses, untuk session title ini juga sama ya, kayak di menu Elementor yang free juga ada. Terus untuk di feeder juga ada, untuk table of content juga ada. Nah, untuk di horizontal table ini kita bisa lihat nih ikonnya seperti ini, berarti ketika kita tap yang sisi kiri dia akan terbuka, kanan dan seterusnya. Dan ini yang vertikal tim. Nah, tim ini juga sama kayak ini ya. Kalau kita tambahkan dia seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan tim ini, siapakah orang ini, bagian job desk-nya apa, terus sosial medianya apa, kita bisa embed di dalamnya. Nah, selanjutnya kita ke widget yang gak kalah spesial, yaitu testimoni carousel. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini tidak ada di versi Elementor yang free. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini untuk membuat testimoni. Tentu untuk ukuran hurufnya ini teman-teman nanti bisa custom di menu style ya. Ukurannya berapa, jenis hurufnya apa, dan warnanya itu apa, teman-teman bisa custom. Selanjutnya adalah pada bagian text mouse gue ini. Jadi text mouse gue ini dia berjalan teman-teman. Kalau kita drag and drop, maka dia akan muncul teks yang berjalan. Nanti teman-teman tinggal ganti di bagian item 1 ini. Misalkan mau kita ganti teksnya di bagian item yang kedua untuk membedakan. Ini kita ganti menjadi 2 gitu ya. Ini kita bisa mengcustomnya. Selanjutnya adalah heading yang tipe out. Jadi ini keren sekali seperti ini. Kita bisa atur 3 dan sampai 4. Ini example yang pertama, misalkan example ya, yang pertama. Terus yang kedua ini tidak ada teksnya, typing, maka di sini akan kita ganti ini teks kedua, teks 2. Lalu di bagian 3 ini kita bisa juga ganti teks 3 misalkan. Terus selanjutnya bisa juga kita clone. Nah, sampai dia di 4 ya. Ini teks 4. Maka kalau kita hide, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini luar biasa sekali. Asik bukan? 4. Oke. Selanjutnya di yang terakhir adalah timeline. Jadi teman-teman bisa membuat timeline dengan widget yang ada di key add-on ini. Nah, itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Untuk teman-teman misalkan ini kan ada banyak sekali ya widget-widget yang mereka sediakan. Ini tidak harus kita gunakan semua. Misalkan bagian button kita tidak mau menggunakan. Terus bagian ini device frame slider ini kita tidak menggunakan. Kita bisa setting di menu ini ya, di add
on for Elementor ini kita bagian widgetnya ini kita arahkan kursornya ke bagian key add-on for Elementor, lalu kita arahkan ke widget. Di sini kita bisa inaktifkan widget-widget yang tidak kita gunakan. Seperti ini kan tadi ada button, tinggal kita cari, misalkan mana button tadi. Contohnya ini text mouse gue, jika tidak menggunakan tinggal kita klik inaktif aja. Terus pada bagian radial progress bar ini kita inaktifkan. Terus pada bagian counternya kita inaktifkan, pada bagian proses kita inaktifkan. Lalu tinggal kita buka kembali, nanti widget-widget yang muncul adalah widget-widget yang kita pilih di sini. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk review plugin key add-on for Elementor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang gak kalah seru dan menarik. Saya Yuda Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.